warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yenik Haryanto. Saya peserta Latsar PPSDM Regional Yogyakarta Angkatan 21 dari Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang, Unit Kerja Kecamatan Windusari. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan refleksi pemahaman pembelajaran Agenda 1. Check this out. Ada beberapa poin pembelajaran dalam Agenda 1, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, isu kontemporer, kesiapsiagaan bela negara, dan ASN di era disruptif. Mari kita simak. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Artinya, ketika kita memahami wawasan kebangsaan, kita perlu menggunakan itu sebagai cara pandang kita dalam melihat sesuatu, termasuk dalam mencapai tujuan bersama sebagai satu bangsa. Fungsi dan tujuan wawasan kebangsaan. Fungsi dasarnya adalah sebagai fondasi. Fungsi lainnya mencakup panduan, motif, dan dorongan dalam kehidupan berbangsa. Di level pemerintahan, baik daerah maupun pusat, kita bisa pahami dalam konteks perumusan kebijakan dan relasi dengan masyarakat. Wawasan ini juga memberi batasan-batasan terhadap nilai kebangsaan supaya tidak jatuh pada keburukan atau nilai yang merugikan bangsa. Sedangkan tujuan wawasan ini membentang dari kesadaran diri sampai nasionalisme atau patriotisme. Kesadaran diri yang dimaksud adalah pengetahuan tentang kondisi internal bangsa. Nasionalisme atau patriotisme tidak sekedar identitas, melainkan juga keberpihakan yang jelas pada kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Fungsi dan tujuan yang disampaikan di sini cukup memberi kita gambaran tentang pentingnya wawasan kebangsaan ini agar dimiliki oleh setiap orang, apalagi para pembuat kebijakan. Selanjutnya, nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup, bangsa, dan negara yang seutuhnya. Unsur dasar bela negara. Yang pertama adalah cinta tanah air. Yang kedua adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Adapun contoh-contoh bela negara yaitu melestarikan budaya, belajar dengan rajin bagi para pelajar, taat akan hukum dan aturan negara, dan mencintai produk-produk dalam negeri. Berikutnya adalah analisis isu kontemporer. Kontemporer yang dimaksud di sini adalah sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai sekarang atau segala hal yang berkaitan dengan saat ini. Saat ini, konsep negara, bangsa, dan nasionalisme dalam konteks Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnis nasional yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis. Termasuk di dalamnya terjadi pergeseran pengertian tentang nasionalisme yang berorientasi kepada pasar atau ekonomi global. Isu-isu strategis kontemporer diantaranya adalah korupsi, narkoba, paham radikalisme atau terorisme, money laundry, proxy war, dan kejahatan komunikasi massal seperti cybercrime, hate speech, dan hoax. Untuk itu, menjadi ASN yang profesional memerlukan pemenuhan terhadap beberapa persyaratan diantaranya adalah mengambil tanggung jawab, menunjukkan sikap mental positif, mengungkapkan keprimaan, menunjukkan kompetensi, dan memegang teguh kode etik. Berikutnya adalah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman yang pada hakikatnya mendasari proses nation and character building. Proses nation and character building tersebut didasari oleh sejarah perjuangan bangsa.
sadar akan ancaman bahaya nasional yang tinggi, serta memiliki semangat cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, dan kerelaan berkorban demi bangsa dan negara. Beberapa contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang di berbagai lingkungan antaranya adalah menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga, membentuk keluarga yang sadar hukum, meningkatkan iman, takwa, dan iptek, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, dan taat bayar pajak. Manfaat kesiapsiagaan bela negara. Apabila kegiatan kesiapsiagaan bela negara dilakukan dengan baik, maka dapat diambil manfaat diantaranya adalah membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan, membentuk mental dan fisik yang tangguh, menanam rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok dalam materi team building, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin, serta membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. ASN di era disruptif. Inovasi disruptif adalah hal yang akan terjadi seiring berjalannya waktu. Tidak bisa dipungkiri, usaha dagang dan bisnis apapun akan berubah mengikuti perkembangan zaman. Mengatasi tantangan dan hambatan sebagai ASN di era disruptif. Dalam menghadapi tantangan dan hambatan di era disruptif, ASN perlu memiliki strategi. Di antaranya adalah mengintegrasikan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi atau IT, menciptakan desain organisasi yang lincah dan berdasar pada prinsip seluruh instansi serta akuntabel, terus mengembangkan diri, serta menciptakan budaya inovasi di lingkungan kerja. ASN harus berpikir logis, kritis, inovatif, dan terus berkembang diri berdasarkan semangat nasionalisme dalam menghadapi tantangan global serta revolusi industri. Berperan sebagai ASN di era disruptif. Aparatur sipil negara harus melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kualitas kerja dan tata kelola pemerintah, serta menjaga akuntabilitas. Mau tidak mau, aparatur sipil negara harus selalu open-minded, terus melaksanakan inovasi, menyederhanakan proses kerja, memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, serta berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. ASN harus mampu memperkuat diri untuk menjadi agen transformasi, mengutamakan sumber daya manusia, dan menjadi agen transformasi dalam mengembangkan talenta-talenta anak bangsa. ASN harus peduli dimulai dari lingkungan terdekat hingga ke jejaring yang lebih luas agar transformasi kualitas SDM bisa dilaksanakan secara besar-besaran dan akan memberikan hasil yang positif bagi kemajuan bangsa. Motivasi diri. Tidak ada yang kebetulan, jangan terlalu menyalahkan diri, ambil risiko, bermimpi besar, dan berharap besar, upayakan dengan benar. Demikianlah refleksi pemahaman pembelajaran Agenda 1. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.